sudah setelah siap dia meloncat si Bahar ini sama kan. Saya sudah panik karena ada polisi mengejar, malah peluru bilangnya saling lewat. Iya, ditembakin. Sidang kasus penangkapan sabu seberat 24 kg senilai 42 miliar di kawasan Muara Bulungan kembali digelar di Pengadilan Negeri Tarakan dengan agenda mendengarkan saksi pembawa speed yang digunakan Satres Narkoba Polres Tarakan untuk menggerebek Ardi dan Baharudin yang dihadirkan penuntut umum Kejaksaan Negeri Tarakan. Pidana terdakwa Baharudin bin Lamada dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sehat terdakwa, sehatnya. Dan dilanjutkan persidangannya sesuai dengan agenda sidang yang lalu. Kali ini penuntut umum sudah menghadirkan saksi kedua setelah yang waktu itu 2 saksi penangkap dari Polres Tarakan dan sekarang saksi pembawa speed yang tinggal di Nunukan. Walaupun sidang 7 Januari 2025 lalu sempat tertunda karena saksinya belum datang ke Pengadilan Tarakan. Muhammad Ridwan adalah seorang sipil yang dibawa menggerebek Ardi dan Baharudin atas perintah dari Kepala Satres Narkoba Polres Tarakan. Kebetulan dia bisa membawa speed dan yang punya speed adalah seorang polisi. Muhammad Ridwan pun tidak konsisten dengan keterangannya, melihat dari kurang lebih 70 meter dengan kondisi gelap pun dia tahu siapa yang menyambut barang yang diberikan oleh speed sebelahnya. Dengan siapa? Tim Satres Narkoba. Nah, pada saat itu kalian sudah melihat berarti ya? Sudah melihat. Pakai apa ya transaksi narkotika? Mesin 15, perahu sama 40. Oke, berarti antar perahu. Itu tepatnya di mana? Sungai. Di sungai. Berarti ada daratan nggak? Jauh. Berarti perpindahan antara pakai apa dia? Maksud transaksinya itu dengan apa? Oh, karung. Agent yang bilang barang bukti. Benar nggak yang karungnya? Ya. Benar yang karungnya. Sampai lihat saya kan. Nah, waktu menyambut yang itu tadi ya taruh ya. Waktu menyambut itu tadi, saudara benar-benar melihat terdakwa yang menyambut itu. Posisinya ya Pak. Posisinya bahwa saudara melihat terdakwa yang mengambil itu, yang diserahkan dari orang itu tadi. Itu jawabannya. Karena saya tidak pernah nyambut. Dalam keterangannya, terdakwa pun keberatan dengan apa yang diucapkan saksi. Dengan kondisi gelap pun saksi tahu, saksi dapat melihat itu. Terus ada juga yang menerima barang dengan cara melempar, jadi dilempar terus disambut dia. Nah, yang benar yang mana? Kan misalkan saya melempar barang nih, habis itu ditangkap sama Baharudin, atau tangan ketemu tangan masih memegang barang itu. Nah, yang mana yang saudara lihat? Tangan ketemu tangan yang mulia. Kalau dari kita, yang jelas kita sudah melakukan proses persidangan yaitu pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Ya mungkin seperti yang kita lihat bahwa saksi ada beberapa hal yang memang secara tegas dia jelaskan, namun ada beberapa hal yang menurut kita itu sama sekali tidak ada nilai konsistensinya, apalagi terkait dengan kepemilikan, karena memang yang paling penting dalam perkara ini adalah kepemilikan atas barang, karena lagi-lagi kita menegaskan bahwa tidak ditangkapnya atau tidak ada upaya untuk menangkap Pak Ardi ini atau DPO ini itu menjadi catatan tersendiri buat kami sebagai penasihat tersebut. Karena kalau kita menyimak dari keterangan-keterangan yang disampaikan tadi saksi bahwa bukan suatu hal yang mustahil kalau kita mau nangkap si Pardi pada saat itu, karena dia satu speed, kemudian Pak Bahar sendiri bisa ditangkap, kenapa yang si saudara Adi tidak ditangkap? Namun itu masih menjadi pendapat dari kita. Kemudian bagaimana nanti fakta persidangan ke depan itu yang akan menjadi fokus kita lagi ke depan. Nah, tadi untuk terkait dengan saksi sendiri, ya itulah kita juga agak sempat tegang juga terkait dengan kepemilikan. Tadi saudara saksi menyimpulkan bahwa itu milik dari Pak Bahar, sedangkan tidak ada hal yang mendukung dari pernyataan itu. Nah, artinya kesaksian atau nilai kesaksian dari saudara saksi tadi ini ya kita sebagai penasihat hukum sangat ya meragukan lah terkait dengan itu. Jadi keterangan saksi itu saudara terdakwa mempunyai hak untuk membantah.
Jadi secara tegas disampaikan oleh klien kami bahwa proses serah terima itu saudara terdakwa ini bukan yang menerima. Lagipun kita juga tadi agak ini juga karena agak mustahil ketika jarak 70 meter secara detail bisa mengetahui, agak gelap juga tadi sampai ada sempat proses center menyenter. Kita juga meragukan keterangan itu. Tapi apapun itu kembali lagi bahwa kita sama sekali tidak mengurangi hak daripada saksi untuk memberikan keterangan sesuai dengan yang dia ketahui ataupun yang dia pahami. Namun kita sebagai penasihat hukum mempunyai hak untuk menilai sejauh mana sesuatu keterangan itu masuk akal atau tidak, ya kan? Karena tadi dijelaskan 70 meter ya, bahkan 60 sampai 70 meter jaraknya, tapi dipastikan bahwa Pak Bahar yang menerima. Sedangkan Pak Bahar yang ada pada saat itu yang membantah secara tegas bahwa Pak Bahar bukan sebagai orang yang menerima, bahkan menurut BAP dari Pak Bahar sendiri, Pak Bahar tidak mengetahui bahwa yang diterima atau yang dibawa itu adalah saat. Pak Bahar bukan menjauh. Pak Ardi masih kelihatan? Pak di darat sudah dia, Pak. Hah? Di darat sudah dia. Di darat sudah, artinya masih kelihatan pada saat itu? Masih, Pak. Oh, kenapa? Saudara ada nggak lihat polisi melakukan pengejaran terhadap Ardi ini? Tidak apa-apa, karena kami masih urus Pak Bahar. Oh, berarti tidak ada Buat saya, Pak. Hah? Tugas kamu waktu itu disuruh ngapain? Nah, sih Pak, kita aja kejar mereka, Pak. Kejar bawa kapal. Iya. Nah, ada nggak kemudian kamu disuruh mengejar yang Ardi tadi, yang di bakau-bakau tadi? Belum sempat, Pak, karena belum naik mereka dari. Ya kan berarti saudara belum disuruh. Iya, Pak. Terus kamu bilang susah. Dari mana kamu bilang susah? Kemudian penasihat hukum akan menghadirkan saksi yang meringankan. Memang saksi bukan diambil dari tempat kejadian perkara, cuma ada yang menjadi saksi kalau barang bukti di perkara ini dikembalikan kepada keluarga terdakwa. Nanti akan menghadirkan saksi yang meringankan, ya. Sehingga persidangan saat ini kita tunda dulu ya. Kita buka kembali minggu depan, ya. Hari Selasa lagi tanggal 21 Januari 2025. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmi Rahab, Kaltara TV. Kembali persidangan penuntut umum. Ya, begitu ya. Nah, begitu sidang selesai, kita tunda Selasa 21 Januari 2025. Ada sidang saksi yang meringankan dari terdakwa atau penasihat hukum. Ya, sidang selesai dan ditutup.